Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue. Manchester United ini kan diinformasikan di berbagai kabar, jurnalis, media, kalau memang berencana juga untuk memperkuat sektor kirinya. Sektor kiri itu bisa jadi sayap serang sebelah kiri atau bek kiri. Dan menurut gue, keduanya sebenarnya dua posisi ini sama-sama make sense, sama-sama masuk akal, di mana ya, kalau melihat sektor penyerang sebelah kiri, saat ini Manchester United ada Matheus Cunha. Rashford masih belum jelas, kabarnya akan kembali ke Manchester United, tapi masih menantikan update-update, tawaran-tawaran sampai dengan bursa transfer ditutup nanti. Dan masih cukup panjang sebenarnya, masih lumayan. Tapi untuk sektor bek kiri ini juga merupakan hal yang penting, di mana saat ini Manchester United hanya memiliki satu bek kiri murni, yaitu adalah Luke Shaw, yang musim lalu memang memiliki menit bermain yang luar biasa, kesempatan juga sangat banyak sekali. Tapi dengan cabutnya Tyrell Malacia secara gratisan, ya karena kontraknya tidak diperpanjang, nah ini membuat semacam kayak Manchester United butuh bek kiri. Kenapa? Karena bukan hanya Luke Shaw yang memiliki catatan sebenarnya mengkhawatirkan. Kalau kita lihat bagaimana Luke Shaw musim-musim sebelumnya akrab dengan cedera, tapi juga musim depan ini kan usia Luke Shaw bertambah. Jadi kekhawatiran apakah dia akan tersedia, terutama juga kalau melihat Manchester United ini akan berlaga di lebih banyak jumlah pertandingan, kompetisi juga lebih banyak, lalu juga tantangan, tuntutan, beban juga lebih tinggi. Ini mengkhawatirkan menurut gue. Ada sebenarnya Patrick Dorgu, tapi Patrick Dorgu juga tidak jelas posisinya, apakah akan di bek kiri ataukah didorong ke depan oleh Michael Carrick seperti kayak beberapa pertandingan terakhir ya musim lalu, di mana dia didorong untuk posisi sayap serang sebelah kiri. Pemain lain seperti kayak Diogo Dalot maupun juga Nocer Mazraoui sebenarnya bisa ditempatkan di bek kiri, tapi seperti gue katakan tadi di awal, yang murni bek kiri itu hanya Luke Shaw sampai dengan sejauh ini. Tapi apakah betul hanya Luke Shaw? Sebenarnya tidak. Manchester United juga punya pemain muda, Harry Amas. Nah, Laurie Whitwell, ini yang ingin gue bahas ya, mengatakan bahwa Harry Amas bisa meninggalkan Manchester United di musim panas ini. Manchester United bahkan lebih mengutamakan perpindahan transfer secara permanen di sekitar angka 6 juta pounds. Beberapa klub dari Championship sudah melakukan pendekatan dengan tawaran-tawaran yang sedang didiskusikan. Ini situasi yang sebenarnya gue tidak mengerti. Kenapa Manchester United justru memilih untuk melepas Harry Amas, pemain yang menurut gue punya kapasitas, punya potensi. Di masa peminjaman musim lalu menunjukkan adanya peningkatan menurut gue. Dan kenapa justru Manchester United memilih untuk melepas Harry Amas? Bisa saja jawabannya karena Manchester United mengincar kualitas yang lebih baik. Tapi kalau memang demikian, maka menurut gue ini menjadi suatu pertaruhan mungkin ya. Karena ya Manchester United menurut gue harus mendapatkan pemain yang lebih baik daripada Harry Amas. Harry Amas sendiri di pertandingan menghadapi Rosenborg dimainkan oleh Michael Carrick dan bahkan mencetak gol keempat bagi Manchester United di pertandingan tersebut. Harry Amas saat ini berusia 19 tahun dengan kontrak akan berakhir di musim panas tahun depan. Nah, kalau memang proyeksi dari Manchester United ingin melepas Harry Amas di musim panas kali ini, kalau yang dari gua artikan, dari gua asumsikan, maka Manchester United seperti kayak memutuskan tidak memberi masa depan Harry Amas di Manchester United lagi. Karena ya Manchester United memilih untuk melepas musim panas kali ini, dan kalaupun tidak mendapatkan pembeli, kemungkinan besar Manchester United tidak akan memperpanjang kontrak dari Harry Amas. Kalaupun juga diperpanjang, mungkin hanya untuk menjaga valuasi dari sang pemain. Ini yang gua baca dari pergerakan Manchester United yang menyebutkan tadi ya, bahwa memang akan melepas Harry Amas. Sebelumnya gua mohon maaf ya kalau ada suara ribut-ribut di luar, karena ada pekerjaan di luar. Mudah-mudahan suaranya masih terdengar dengan jelas. Ini menimbulkan sekali lagi sebuah pertanyaan dari gue. Lalu ada juga nih kabar lain terkait dengan posisi bek kiri, pemain yang sempat membela Manchester United, yang juga banyak fans Manchester United menilai ataupun mempertanyakan kenapa pemain ini dilepas, yaitu adalah Alvaro Carreras.
Chelsea dikabarkan saat ini mengejar bek kiri Real Madrid Alvaro Carreras, mantan pemain muda Manchester United ataupun produk muda dari Manchester United yang bergabung dari Real Madrid dari Benfica musim panas tahun lalu dan sempat bekerja di bawah manajer Xabi Alonso. Alonso saat ini adalah bos dari Chelsea dan dia dikabarkan oleh Sport Witness yang mendorong kesepakatan ini untuk bisa diselesaikan di beberapa pekan ke depan. Alvaro Carreras, ini juga merupakan pemain Manchester United sebelumnya, memiliki kabarnya ataupun juga banyak disebutkan oleh fans Manchester United yang memiliki potensi yang besar. Bahkan nampaknya ini memang betul adanya setelah sang pemain akhirnya setelah peminjaman yang berhasil di Benfica ditransfer oleh Real Madrid di musim panas tahun 2025 dengan transfer 50 juta euro, angka yang sangat besar untuk pemain yang pada saat itu berusia 22 tahun, saat ini pemain ini berusia 23 tahun. Ini juga merupakan sebuah pertanyaan. Jadi Alvaro Fernandes ini ada peluang, Alvaro Fernandes Carreras ini ada peluang untuk keluar dari Real Madrid. Tapi bukannya Manchester United yang menangkap radar tersebut, justru Chelsea melalui Xabi Alonso. Manchester United melepas Hari Amas, Manchester United tidak melakukan pendekatan untuk mendatangkan Alvaro Fernandes, Alvaro Carreras ini. Lalu bek kiri seperti apa yang Manchester United ingin hadirkan di Old Trafford? Ya memang ada satu nama yang sering disebutkan, yaitu adalah Lewis Hall. Gua sudah pernah membahas terkait dengan Lewis Hall ini. Dan untuk Manchester United mendatangkan Lewis Hall, ini juga bukan situasi yang katakanlah mudah begitu ya. Karena keadaan dari Newcastle, gue sudah pernah bahas juga, Newcastle yang sudah banyak melepas pemain-pemain pentingnya. Dan mereka pun juga mendapatkan pemasukan yang cukup banyak dari penjualan tersebut. Newcastle United juga disebutkan dalam situasi yang ingin membangun ulang skuadnya. Jadi apakah keadaan ini akan bergulir menjadi Manchester United akan mendapatkan Lewis Hall. Lewis Hall juga pemain muda, pemain yang punya potensi besar, punya pengalaman di Premier League tentu saja. Tapi seperti yang dikatakan oleh Andy Mitten, bahwa memang Lewis Hall ini menjadi target dari Manchester United dan Manchester United tidak akan menargetkan pemain kalau sang pemain ini dikabarkan tidak ingin bergabung dengan Manchester United. Dari situ asumsi gue ya Lewis Hall ingin bergabung dengan Manchester United, tapi situasinya jelas yaitu adalah terkait dengan keadaan finansial dari Lewis Hall sendiri. Dikabarkan ataupun disebutkan oleh Laurie Whitwell, Manchester United ini tertarik terkait dengan Lewis Hall, tapi uang yang diminta oleh Newcastle United, bagaimana angka-angka yang mereka minta untuk Tonali, untuk Anthony Gordon, dan ini yang membuat Manchester United harus melakukan konsolidasi dan ya ini harus diupayakan betul ya, karena ada kemungkinan memang Manchester United proyeksinya tidak akan murah Lewis Hall ini. Lalu bagaimana dengan pemain-pemain lain? Ini juga masih belum banyak terdengar, hanya berita simpang siur pemain ini, pemain itu. Tapi menurut gua seperti tadi disebutkan di depan bahwa Manchester United butuh bek kiri. Ini posisi yang secara kedalaman skuad ya, kuantitas dan juga kualitas Manchester United butuh penambalan di sana. Ada banyak kekhawatiran terkait dengan posisi bek kiri. Tidak ada jaminan Luke Shaw akan bisa tampil sebanyak dan sebagus musim lalu. Dengan jadwal yang sangat ketat, dengan tekanan yang sangat besar, tuntutan juga besar ya menurut gue. Dan ini yang menjadi salah satu tugas besar juga bagi manajemen Manchester United. Dan mereka lebih memilih untuk tidak menggunakan Hari Amas. Mereka memilih untuk tidak mendatangkan Alvaro Carreras. Dan mereka saat ini nampaknya masih terus memonitor situasi Lewis Hall dengan keadaan yang tidak mudah tentu saja dengan Newcastle United. Dan jangan lupa waktu yang terus bergulir ini. Kita semakin mendekati ke awal bulan Agustus, di mana di bulan Agustus akhir nanti kompetisi akan segera dimulai Premier League. Bagaimana menurut Sobat Football United situasi back kiri ini? Apakah keputusan yang tepat bagi Manchester United memilih untuk tidak
memakai hari emas, tidak mendatangkan atau berusaha mendatangkan Alvaro Carreras, silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.